Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warga Nadien dimanapun berada, berjumpa kembali di sore hari yang sangat barokah ini dalam program acara Sowan Kiai. Sapa sing sambang bakal sambung. Masih bersama Gus Zamroni. Assalamualaikum Gus. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. 3 hari berturut-turut kali panjenengan ini Gus. Alhamdulillah warga Nadien dimanapun berada, hari ini kita memasuki hari ke-10 Ramadan 1443 Hijriah. Niki banyak yang sudah mengalami dehidrasi, Gus. Banyak yang sudah mengalami diare dan lain sebagainya. Baru 10 hari pertama nih, Gus. Kata yang sudah nama nggih. Niki guyon-guyon kali kono. Nggih mboten guyon sih rencang, ada juga yang iki gak enak awak iki gitu. Nggih, mudah-mudahan kita selalu diberikan kesehatan. Amin. Hari ini kita akan ngobrol-ngobrol. Saya sudah sowan ke Gus Zamroni lagi. Tentunya nanti saya berharap ada ilmu yang kita dapatkan di sore hari ini. Salah satunya berkaitan dengan diare, berkaitan dengan penyakit yang sekarang sedang mewabah kita Gus di bulan suci Ramadan ini yang sering terjadi. Nah, kadang-kadang nih Gus, kita kan hidup di era milenial, yang mana sekarang ngaos pun, ngaji pun itu jarang teman-teman itu nggak pakai Al-Quran. Tapi ini bukan hafiz Gus. Tapi menggunakan aplikasi. Menggunakan aplikasi di HP kan. Al-Quran digital di HP. Nah, ini ada teman-teman yang tanya ke saya, Gus. Lah saya kan nggak bisa jawab. Ya saya bilang nanti sowan dulu, lihat TV itu nanti sowan kiai kita akan mendapatkan jawabannya ngeten gitu. Nggih, ngenten Gus. Terkadang kita ke kamar mandi, kita ke WC dengan kita kan nggak bisa jauh dari HP ya Gus. HP-nya ada instalasi Al-Quran digital, tapi kita bawa ke WC, kita bawa ke kamar mandi. Itu hukumnya bagaimana Gus? Nanti itu yang akan menjadi tema besar dialog kita pada kesempatan hari ini. Jadi kayak gini sebenarnya. Kita untuk menjawab itu maka kita harus mulai kita harus berpikir dari pengertian dasarnya. Pengertian dasarnya dulu. Pengertian dasarnya umpamanya bahwa Al-Quran. Apa itu Al-Quran? Nah, apa itu Al-Quran? Adakah adab-adab memuliakan Al-Quran? Jadi kalau Al-Quran itu sendiri didefinisikan gini. Wal muradu bil mushafi dalam kitab Syarhul Yaqut An-Nafis di halaman 8283 itu menyatakan kayak gini. Wal muradu bil mushafi kullu ma kutiba fihi syai'un minal qur'ani bi qasdid dirasati. Jadi yang dikehendaki dengan mushaf adalah sesuatu yang di dalamnya itu ditulis ayat dari Quran. Mushaf itu sesuatu yang di dalamnya ada ayat Al-Quran. Ditulis bahasanya ditulis, gitu. Ditulis. Nah, jadi bahasa definisinya itu gitu. Jadi kan segala sesuatu itu berawal dari definisi. Jadi perkara yang di dalamnya itu ditulis ayat Quran dengan tujuan untuk dirosah. Dirosah itu dideres itu dibaca, difahami, itu yang tujuannya. Maka dari definisi ini mengeluarkan beberapa hal. Contoh umpamanya ada orang datang ke saya soalnya kemudian minta jimat. Minta jimat. Saya tuliskan ayat Al-Quran. Umpamanya biar nanti saya ini disukai oleh banyak orang. Nah gitu. Itu kan berarti laris, itu berarti pengasihan. Saya tulis doa-doa. Saya tulis ayat Al-Quran. Ini kan saya tulis. Tapi tujuan saya nulis itu bukan untuk dirosak, dibaca, dideres. Tidak untuk dideres, tapi tujuannya itu apa? Biar orang yang memakai ini itu dilirik oleh semua wanita. Makanya kayak gitu Mas, umpamanya. Ya udah saya tulis. Nah, ini statusnya sebagai apa? Mushaf atau enggak? Enggak, karena tidak dirosak tadi. Artinya dia memakai ini di bawah tidak harus mempunyai wudu. Tidak harus mempunyai wudu. Karena tujuannya itu bukan untuk diterus. Nah, kita kembali lagi pada apa yang jenengan sampaikan tadi, yaitu Quran
digital. Quran digital. Quran digital, mushaf digital. Lah, kembali lagi ke pengertian ini tadi bahwa apakah yang ada di aplikasi HP itu tulisan atau enggak? Oh, enggak. Itu disebut tulisan atau enggak? Nah, ini yang unik di Sowan Kiai itu seperti itu. Ada sedikit tapi sangat ngulik ngantuk iya. Yang ada di HP jenengan ini. Itu tulisan atau enggak? Copy paste. Iya kan gitu. Udah, kita coba ya. Apakah itu di kitab-kitab yang lama-lama itu ada dibahas apa enggak loh? Itu sudah enggak keren itu. Orang bilang bahwa itu enggak dibahas di kitab, enggak keren. Zamannya sudah beda. Iya. Itu ternyata ada loh Mas dibahas. Jadi maunya di kitab Bujairomi Alal Khotib. Bujairomi Alal Khotib di juz 10. Jadi ini kitab yang sangat juznya itu ini juz 10 ini. Juz 10 yang saya kutip itu halaman 479. 479. Kitab itu kan ada yang 21 jilid, ada kan macam-macam. Jadi di juz 10 halaman 479 itu dijelaskan wadhabitul maktubi. Nah, batasan untuk sesuatu itu dikatakan ditulis. Itu bagaimana? Kullu ma sabata alaihil khottu. Napa niku? Ya. Segala sesuatu yang di situ ini tetap ada garis. Oh, tetap ada garis. Jadi yang namanya nulis itu ya harus ada garisnya, ada yang menggaris. Kan gitu. Ada yang menggoreskan. Menggaris. Iya, kan gitu. Ada yang menggoreskan, ada yang digoreskan. Kan gitu. Goreskan dan digoreskan. Karikin wa saubin. Jadi kalau menulis itu berarti ada yang menggores dan digoreskan. Ada yang digores, ada yang digoresi. Kan gitu. Menggores, digores, menggoresi. Iya. Kan gitu. Berarti ada 3 itu kan? Ada tiga itu. Masih definisi menulis ya. Jadi umpamanya kawarokin. Ini kasauben, karikin. Apa itu? Kain. Kemudian pakaian. Umpamanya ini sebagai apa? Tempat menulis. Tempat menulis. Kemudian kertas, sawaun kutubin. Nah, itu atau kitab yang ditulis. Bi hubrin au nahwihi. Dengan menggunakan tinta atau yang lainnya. Nah, ini sudah bercabang lagi. Nah, iya. Tinta atau yang lain. Yang ditulis ada objeknya, kemudian yang medianya ada, bahannya juga ada. Kan gitu. Kemudian wanukiro suwarol ahrufi. Kemudian dilukis berbentuk huruf. Berbentuk huruf. Fi hajarin, baik itu di batu, au khosyabin atau kayu, au khottoha alal ardi atau digaris di bumi. Maunya medianya adalah tanah. Nah, itu medianya. Falau rosama surataha fi hawain au ma'in. Kalau seseorang ini menulis menggunakan media hawain, udara, au ma'in atau air, falaisa kitabatan fil madhabi, maka menurut qaul madhab itu tidak bisa disebut sebagai tulisan. Tidak bisa disebut sebagai tulisan. Lah, sementara kita kembali lagi kalau di aplikasi. Nah, di aplikasi ini sebenarnya ditulis di mana? Nah, apakah dalam menulisnya itu maunya apakah ketika nulis Quran di HP itu ada juga itu aplikasi lukis itu, Gus. Iya, ada juga aplikasi melukis kan itu. Kalau maunya menulisnya itu di situ, nah itu berarti sudah berbeda. Jadi kayak gitu. Tapi kalau aplikasi dibuka, itu berarti apa? Definisi apa? Yang muncul di dalam hati itu apa? Kan gitu.
Jadi kalau menurut saya apa yang ada di HP itu berbentuk tulisan, iya. Tapi apakah hakikatnya tulisan? Kembali ke definisi awalnya, apakah itu tulisan? Apakah itu sebuah tulisan? Disebut sebagai tulisan karena tulisan itu harus ada goresan, ada yang menggoresnya, ada kemudian medianya, kan gitu. Maka kalau saya mengatakan HP itu tidak bisa disebut, itu pancaran cahaya, kan gitu. Pancaran cahaya, bentuk gambar kan? Iya, kayak sudah melalui beberapa tahapan mungkin. Iya, kan kayak gitu. Yang saya maksud tahapan itu ngenten ngampun saya buat Guzam. Misalkan saya nulis Arab, kemudian saya scan. Iya. Saya scan, saya masukkan ke aplikasi. Berarti ini bukan definisi tulisan. Bukan, karena ada beberapa tahapan, sudah mulai beberapa tahapan. Iya, sudah. Di sini endingnya memang aplikasi ini. Iya. Jadi kan kalau yang di kertasnya itu adalah tulisan. Tapi ketika sudah difoto, scan itu gambar. Iya, kan menjadi gambar. Gambar masuk itu ke aplikasi. Ketika dimasukkan ke aplikasi maka menjadi, kan begitu. Sudah beda media lagi. Sudah beda media. Sehingga kalau maunya kita lihat dalam salah satu ibarat yang lain, maunya kayak gini, dikatakan walaisa minal kitabati, tidak bisa disebut sebagai sebuah tulisan, mayuqassu bil miqassi ala surati hurufil qur'ani, sesuatu yang digunting berbentuk digunting, sesuatu yang digunting. Sesuatu yang digunting kemudian ditata berbentuk huruf Quran. Contoh, kain saya gunting, kemudian saya menyerupai hijaiyah, saya tata menyerupai huruf hijaiyah. Nah, ini tidak bisa disebut dengan tulisan. Meskipun terbaca Meskipun terbaca, itu tidak bisa dikategorikan tulisan. Tidak bisa disebut sebagai tulisan. Karena apa? Karena prosesnya itu tidak dengan menulis, tapi menggores. Iya. Itu kan ditata gitu. Maka itu bukan sebuah tulisan. Bukan goresan. Bukan tulisan. Jadi kalau ada ayat Quran kemudian di model cara menulisnya tadi kayak gitu, dengan kain, itu fala yahrumu masuhu, tidak haram untuk menyentuhnya. Tidak haram untuk, tidak harus wudu dulu. Enggak harus. Tidak harus kemudian wudu dulu, itu seperti itu tidak harus. Jadi kalau kita kembali itu kayak gitu. Kemudian juga kayak gini, aplikasi yang ada di Quran, aplikasi HP yang ada di Quran itu, aplikasi Quran yang ada di aplikasi HP ya Allah, bolak-balik. Itu sebenarnya apa? Kalau dalam mayoritas itu mayoritas kajian itu para ulama mengatakan itu pancaran cahaya. Jadi yang ada di situ ketika kita buka Al-Qur'annya maka muncul cahaya. Iya, itu kan tinggal pengaturan gambar kan kayak gitu. Jadi itu berarti bukan tulisan. Di kitab salah satu fatwa yang kitab fikih kontemporer, itu dinyatakan gitu. Hadhil jawalat, ini judul kitabnya Al-Islam Soal wal Jawab. Itu dikatakan hadhil jawalat, layar komputer itu namanya apa itu? Layar komputer ini LCD lensa. Ya kayak gitulah. Itu allati wudi'a fihil Quran kitabatan aw tasjilan, yang di situ diletakkan sebuah ayat Al-Qur'an, la ta'khudhu hukmal mushaf, maka itu tidak mendapatkan atau tidak dihukumi sebagaimana hukumnya mushaf. Fayajuzu lam suha min ghairi taharatin, boleh menyentuhnya dengan tanpa bersuci. Wa yajuzu dukhulul khala'i biha. niki medeni niki tapi boleh membawa itu ke kamar mandi. Kenapa?
Ini alasan yang disampaikan di dalam kitab itu tadi. Li'anna kitabatal Qur'an fil jawal, karena penulisan Quran di layar itu tadi, di layar, entah layar Android atau layar komputer, laisa ka kitabatihi fil mashahif, tidak sebagaimana penulisan di dalam mushaf. Definisi mushaf tadi. Kembalinya ke definisi tadi. Definisi tulisan tadi. Fayadu dzubbatun tu'radu tsumma tazulu wa laysat hurufan tsabitatan. Ini itu bisa muncul, bisa hilang. Kan gitu? Bisa muncul, bisa hilang. Tidak akan terbuka kalau nggak dibuka. Iya, kan gitu. Jadi dia bisa hilang, umpamanya pas kita buka kemudian baterainya habis, ya udah mati kan gitu. Kalau nggak dibuka ya nggak akan muncul tulisan Arabnya kan. Tidak ada huruf yang sabitah. Tidak ada huruf yang menetap. Sebagaimana kita tulis, ketika kita tulis huruf tersebut maka itu tidak bisa hilang, akan tetap. Kan gitu. Itu. Wal jawal mustamilun alal Qur'an wa ghairihi, dan di aplikasi tersebut, di komputer tersebut itu campur, ada aplikasi file-file yang lain gitu sih. Ada file-file yang bercampur karuan lah nih. Itu yang takut itu kan kayak gitu. Kemudian ada aplikasi Al-Qur'annya tapi kemudian HP-nya juga dibuat maksiat ini. Ini yang bahaya. Nah, itu didamel ghibah dan lain sebagainya. Iya, kan kayak gitu. Jadi kita ya ndak kayak gitu juga lah. Menurut saya Quran ya udahlah Quran. Tidak terlalu kaku seperti itu ya Gus. Iya, bukan kayak gini. Kalau saya secara pribadi ya tergantung kepada orangnya masing-masing. Artinya aplikasi Quran itu monggo lah diambil. Mempermudah ketika di mobil, ketika di waktu-waktu senggang. Kalau umpamanya itu nanti dianggap sebagai memberikan dampak baik kepada dia, tidak masalah, monggo dipasang. Tapi tetap harus hati-hati. Yang jelas ayat Quran yang ada di dalam HP ini tidak termasuk definisi mushaf tadi. Artinya dia membawa tidak harus mempunyai suci, mempunyai wudu. Jadi dibawa ke kamar mandi juga tidak masalah, asalkan nggak dibuka. Ketika dia maunya lupa karena gupu kabeh nggak wetenge dia lari terbuka mlebu nanggone, itu juga tidak ada konsekuensi dosa. Itu menguntungkan bagi saya, jenengan menguntungkan. Tapi jangan juga kemudian itu dibuat ini gak apa-apa kok. Akhirnya sambil ke WC itu terus sambil santai. Kadang orang kan cari inspirasi itu bahaya. Tidak boleh lah kayak gitu. Jadi saya pikir ini sudah sangat menguntungkan kita kalau aplikasi itu dianggap bukan Quran, tapi kita bisa baca. Kita tidak harus dalam keadaan suci. Dibaca itu ibaratnya orang yang hafal Quran. Ibaratnya orang yang hafal Quran membaca itu berarti. Tapi opo yo ngono kan? Apakah kita tidak hormat pada Al-Qur'an? Wong maca Al-Qur'an masing-masing ya gitu. Maca Al-Qur'an kok gak duwe adab kan gitu. Itu. Kemudian terkait etika, itu sebenarnya apa yang disampaikan di dalam kitab Syarah Yaqut Nafis halaman 8283 itu sangat menarik sekali. Jadi wa'ataqidu. Jadi ibaratnya kayak gitu. Wa'ataqidu annalahu hukmul mushafi. Saya meyakini bahwa Quran yang seperti itu menurut beliau. Jadi apa yang ada di komputer, apa yang ada di, saya meyakini itu adalah sebagai mushaf menurut pendapat beliau. Yang saya sampaikan di awal tadi kan menyatakan enggak. Tapi ini menyatakan dari sudut pandang yang lain. Saya meyakini bahwa ini termasuk mushaf. Wal ahwatu lil muslim ayyahtata. Yang lebih hati-hati bagi seorang muslim adalah berhati-hati. Fa in qila inna tasjila hada innama wasada wa qad sajjala lisima ila lil qiraah. Ini membahas tentang kaset sebenarnya. Jadi beliau membahas tentang kaset. Jadi kalau di kaset itu ada bunyi-bunyian Al-Qur'an. Kan bunyinya kan bunyi ayat Al-Qur'an. Bahwa dikatakan inna tasjila hada, sungguhnya kaset ini
innama huwa soda itu hanya sebagai sebuah dengungan, bunyi-bunyian yang kemudian itu ditangkap, direkam di pita tersebut. Itu untuk tujuan utamanya untuk diperdengarkan, bukan untuk dilalil qiraati, bukan untuk dibaca. Dijawab, innahu fi'lan soda, iya memang benar seperti itu, walakinna law nadhurna ilal qasdi, tapi kalau kita melihat tujuan asalnya adalah kalau minal adzan, kalau umpamanya di perumpamaan adzan, hakikatan alaisa huwal i'lam, kalau adzan tujuannya kan i'lam. I'lam itu memberitahu. Kalau memberitahu itu berarti hukumnya itu bisa tercapai tujuan memberitahu. Ya, ya, sama dengan ini semangat aplikasi Al-Qur'an. Aplikasi Al-Qur'an itu memang itu bukan tulisan, bukan sebuah tulisan, iya. Tetapi tujuannya adalah agar dibaca. Agar dibaca. Nah, kalau yang seperti itu ya tentu kembalinya pada masing-masing. Pribadi masing-masing. Pribadi masing-masing. Gunakan yang baik. Artinya kalau menginstal aplikasi Al-Qur'an, itu jaga etikanya. Dijaga etikanya. Bagaimana baiknya. Bukan masalah boleh atau tidak. Nah, bukan berarti ziarah kubur diputarkan Yasin. Nah, kan kayak gitu, iya kayak gitu, iya. Iya. Lalu kene moro nang gone wong tuane terus sarasa maca Yasin akhirnya diputer non liwat HP. Wong kene marang tengok karo kan ndak layak juga. Nggowo aplikasi Quran HP digowo nang WC lah opo kurang penggawean. Kan gitu. Pengganti rokok karena di WC kan sambil ngerokok gitu. Hukum membawa Al-Qur'an di WC. Lah lapo nang gone WC? WC nyetelo aplikasi YouTube kan kayak gitu. Wah, ini nanti ke yang lain ini gitu. Ya kan gak jelas itu. Jadi, kalau kembali ke awal tulisan itu tadi ada perbedaan pendapat. Jadi ada yang menganggap bahwa ini tulisan. Itu termasuk tulisan, ada juga yang mengatakan. Ada yang mengatakan tidak. Dalam hal ini saya lebih condong, saya secara pribadi lebih condong mengatakan bahwa ini bukan tulisan Al-Qur'an. Jadi masih aman-aman saja. Kalau ini bukan tulisan Al-Qur'an, kita itu lebih ringan gitu. Lebih ringan. Untuk menjaga kita membawa HP 24 jam 24 jam. Punya wudhu nih. Soro nih Mas. Tanan soro gitu. Masya Allah. Mudah-mudahan ini memberikan banyak pencerahan Gus untuk warga nanti dimanapun berada. Jadi mari kita muliakan mushaf, kita muliakan Al-Qur'an. Kalau toh memang aplikasi Al-Qur'an ini mempermudah kita di era milenial seperti saat ini, mari kita pasang, kita gunakan dengan sebaik mungkin, tapi tetap kita jaga bagaimana memuliakan kalamullah. Harus. Terima kasih Gus Zam. Insya Allah kita sambung di hari-hari berikutnya. Mudah-mudahan panjenengan juga selalu sehat, dilancarkan rezekinya. Termasuk penonton kita yang ada di TV NU, terus saksikan program Sowan Kiai, karena program ini nanti yang akan membahas atau menjawab permasalahan-permasalahan yang masih membuat kita ragu atau was-was selama ini. Baik, saya Hanif Muhammad Bisri, host Sowan Kiai, mohon undur diri. Terima kasih, kita akan berjumpa di pertemuan selanjutnya. Sowan Kiai, sapa sing sambal bakal sambung. Wallahu muwaffiq lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.